praise to Allah, the of the word, and Alhamdulillah, we have together in this class to talking about the descriptive now. Maybe before going to the lessons, you know that the descriptive in these pictures. What's the difference between this person and is there a tourist in this picture? Yeah. Is there? Yes, yes. Where is it? Where is the picture? In the middle. This or this? In the middle. In the middle. Yes. 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 Okay. What's the difference? Maybe this is a problem for talking about the descriptive text. Because the descriptive text is to describe person, animal, and the things, places, or the others. So maybe you can describe for this person. Maybe you can describe this person. Okay, answer. White Okay, skin. answer. Siapa yang bisa menggambarkan dari tiga ini? Contoh kita mengambil yang tengah. Silakan. Maybe I put on my hat. Pak Awid di sini menggunakan peci, Mr. Ahmad. Yeah. So, can you describe? I have a man from Alaska, America. His name, Mr. Aaron. Mr. Aaron. He comes from Alaska, America. I have a male case from America last month because he wants to know the religious and he convert Islam. Jadi dia itu datang ke pesantren Pak Guru, namanya Mr. Aaron. So he wear sarung. You know sarung? Makanya tadi anak-anak begitu masuk di sini. Sorry. Lihat bule pakai sarung. Karena dia masuk ke pesantren dan dia bertanya tentang Islam. Makanya Pak Guru, saya kasih sarung and we have prayed asar together. He practice to wash, pray, baju wudu, ambil air wudu, and practice to pray, and he want to know about Islam. So you can describe. Siapa yang bisa menggambarkan? Dia menggunakan sarung. How about the color? Skin. What's the skin? White. Okay, white skin. And the others, the characteristic, physically. No hair. It's right. No hair is mean bald. Jadi memang iya. Jadi dia itu bingung. Ketika datang ke pesantren, saya suruh bertemu dari membasuh muka, wash face, and sampai pada wash the hair. I'm sure I have no hair. Jadi, aku rasa nggak punya rambut. Terus bagaimana cara wudhunya ini? Oh, you have just touched the bald. Kamu hanya menyentuh air, kemudian disentuhkan saja ke punggungmu itu loh. Nah ini panggil itu salut. Jadi ini no hair is in English we can say bald. Coba repeat after me. Bald. So he has white skin. White skin. What's the difference with Mr. Ahmad? Where is more handsome? Coba kamu
menjawab dengan penuh keyakinan, lebih ganteng mana ini? Pak Ahmad dan Pak Ahmad. Lebih ganteng mana? Mr. Ahmad. Yes. Thank you very much. It's mean describe persons or people, and you can describe the others. Maybe he has what? How to say in English? Kumis. Mustache. And he has jangles. I'm sorry. How to say English? Jangle. Not good. Beard. Okay. Alif, list after me. Repeat after me. Beard. Mustache. Sarung. White skin. No hair. Without hair or bald. Yes. Okay. It's just a product for you know about the descriptive text. So we can continue. Oh yes. Jadi Pak Guru itu memang sering ada beberapa kunjungan tamu dari asing yang tanpa diduga. Kalau dulu ada yang mengambil program doktor, namanya Miss Kaltub, dia juga datang dalam rangka belajar ngaji juga, loh. Jadi menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau ini belum alat, ya. Nanti di bulan Desember ada juga dari Malaysia, karena untuk pesantrennya Pak Ibu Sono, he wants to convert Islam. Jadi dia mau memeluk agama Islam, dia Chinese. Jadi ini makanya disinilah peran bahasa. Ya, kita bisa share our knowledge, religions to each other. Ya, kita saling mengenal budaya, saling orang bertanya tentang masalah agama kita bisa. Jadi ini adalah komunikasi. Deskripsi itu bisa dikembangkan kemana-mana. Maka sekali lagi kita itu sebetulnya ilmu ini menjadi satu sarana kita untuk membuka pengetahuan yang lain. Do you understand? Yes. Oke, coba kita biar semangat ini anak-anak. Tepuk tangan. Pak Guru semua. I am the best. You are the best. We are the best. Okay, repeat after me. I am the best. I am the best. Repeat after me. I am the best. You are the best. We are the best. Okay, practice. You are from the group 1. Yes. Coba. I am the best. Loudly. Speak loudly. You are the best. We are the best. We on the practice. Yo. I am the best. You are the best. We are the best. Kira-kira dari sini gambaran ini sudah paham belum anak-anak tentang deskripsi, tentang descriptive text itu adalah describe something, animal, person, and places, ya. Kita bisa dilanjutkan dengan gambaran biar lebih luasa. Ini ada PowerPoint yang bisa Anda perdalam lagi. Dan ini adalah contoh-contoh yang ada di sini. Contohnya ini juga merupakan kamu bisa menggambarkan. You can describe the things in this picture. Ya. Kita lihat. Ini sudah kenal semuanya ini. The names of the person. Where is Mr. Mahrus? Mr. Mahrus? No. Mr. Mahrus. And this is Titi. Okay? Sudah jelas?
Jadi sekali lagi bahwa ketika saya bertemu dengan tamu, dengan siapapun, saya menyampaikan sesuatu kebenaran, suatu kebaikan. So you can speak well, speak good, speak honest, speak the truth about the things. Maybe in the surah Allah said in the Quran, wa qulu qawlan sadida. Yes. Dan berbicaralah, berkatalah dengan perkataan yang benar, ya. Jadi itu dalam Al-Quran juga menyampaikannya semacam itu. Kita praktek dengan teman, dengan guru, dengan orang asing, dengan siapapun. Ulangi lagi, qulu qawlan sadida. Repeat after me. Qulu qawlan sadida. So we can practice. So we can speak. We can say the things, the truth, well and honest. You understand? Berkata yang jujur, berkata yang baik, berkata yang benar. Itu menjadi satu nilai yang luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Ini siswa MTS Allah. Ilmu agamanya pinter, dipraktekkan. Ilmu pengetahuannya pinter. You master in English, okay? But so it's not difficult. It's not easy. Memang tidak mudah. It's not easy to reach your ideal. Untuk mewujudkan cita-cita keinginan itu memang tidak mudah. It's not easy to reach your ideal. As Rome says, Rome was not built in a day. So you must be firm in your purpose. And life is easier if we don't complain. Jadi jangan banyak mengeluh. Tapi semuanya itu harus dibangun dengan kesungguhan terus menerus dalam belajar. Jadi sekali lagi bahwa kita sudah mengenal tentang descriptive text, maka yang dipelajari itu agar kamu itu bisa memberikan gambaran. Ini memang agak ini ya. Jadi di matanya mungkin nggak begitu bisa melihat di sini. Jadi the student are able to identify the meaning of the descriptive text. Diharapkan anak itu mampu, ya, mampu untuk menggambarkan, mengidentifikasi arti dari descriptive text itu sendiri. Yang kedua, the student are able to describe social functions of the text. Secara fungsi sosialnya, anak juga mampu untuk memahami, menggambarkan. Kemudian, anak juga mampu untuk memahami analisis secara struktural ataupun tata bahasa, secara struktur teks. Kemudian anak bisa mampu menganalisis secara kebahasaan. Jadi inilah adalah gambaran-gambaran dari objek yang harus adik-adik siswa-siswa dikuasai. Kita lihat pengertiannya, what is the descriptive text? Nah ini, descriptive text is text which tell us what a person, animal, or a thing is like. For example, is like describes the character of person, animal, space, or thing. Jadi ini gambaran tadi sudah dijelaskan. Bagaimana juga coba kita berjalan dengan gambaran yang ini. Kita melihat lagi satu objek. Ya. What's the picture? Apa itu gambar apa itu? Camel. Apa saja? Contains camel. Terus woman. Calligraphy. The letters of basmalah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada mengandung pelajaran. Jadi kita, oh ternyata bagus juga ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi before we read, before we write, before we eat, before we drink, we say Bismillah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah in the name of Allah. Coba. Bismillah in the name of Allah. We are Muslim, we must all say Bismillah to start the day. Ayo, teng 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 teng. Okay, basmalah is very important in our life, yes. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pernah mendengar menyanyi Bismillah enggak? Belum. Bismillah, coba. Bismillah. In the name of Allah. 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 We are Muslim.
must all say Bismillah to start the day. Teng, teng. Nah, nanti nanti waktu kasih nih. Memang satu lagu yang luar biasa. Waktu masih kecil diajari seperti itu. Jadi kita hanya memberikan gambaran di sini untuk memperdalam lagi. Coba ada camel, ada the letters of basmalah, and the others. What's that? This. What's this picture? Sun. In the west or in the east? Sunrise or sunset? Sunset. Berarti waktunya sebelum maghrib ya. Kita lihat in the sky. Warnanya what's the color? Black. And who is he? Ini woman or man? Oh sorry. That's a person. Yes, that's a person. Okay, you understand? Any question? No. Oh, itu sudah paham semua ini, sudah normal semuanya. Secara kekhususan, fungsi sosialnya itu adalah to describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi menggambarkan kekhususan dari seseorang tadi sudah digambarkan pada Aaron, Mr. Aaron, ataupun ini gambaran tentang binatang. Bisa secara detail kamu melihat bahwanya karena ini gambarannya tidak terlalu jelas ya. Jadi bisa saja secara spesifik. Kalau Mr. Aaron tadi digambarkan umpamanya short nose, dia mempunyai bibir yang pendek, ya. Kemudian white skin or the others. Jadi kita itu adalah fungsi sosial. Kemudian di dalam tes deskriptif tersusun contains about identification and description. Jadi identifikasi itu adalah mengidentifikasinya what's talking about, apa yang dibicarakan, ataupun who is the discuss about, siapa yang didiskusikan. Jadi siapanya, apanya itu jadi satu identifikasi. Ya. Kemudian di ini identifikasinya this part identification contains about the general introduction of person. Jadi permulaan pengenalan pada orangnya, binatangnya, ataupun apa bendanya yang dibicarakan. Tujuannya apa? Agar pembaca, reader and listener, pembaca atau pendengar itu memahami dari sesuatu yang menjadi objek. Kemudian kamu sudah memahami juga tentang description-nya. Jadi secara particular, secara kekhususan dari warna kulit, dari physically dan sebagainya sudah digambarkan tadi. Kita lihat untuk lebih dalam lagi, kita mengambil dari satu contoh. Nanti ada satu bacaan tentang let's practice Jatim 4, tapi sebelumnya ini ada hubungannya dengan kebahasaan, language features of descriptive text. What's the difference between report and descriptive text? Apa bedanya descriptive text dengan report? Masih ingat anak-anak? Siapa yang tahu? Kalau descriptive text itu sudah terkhususan, particular, ya. Tapi kalau report itu berbicaranya masih common secara umum. Maka di sini fungsi ini ya, language features of descriptive text ya. Fungsi bahasanya pertama bahwa di sini example my cat, my friend, ada kekhususan, particular. Secara bisa disebutkan, kita tidak membicarakan cat pada umumnya, tetapi pada my cat secara kekhususan kucingku loh. Ya. Kucingmu, my cat and your cat is different, ya. Barangkali berbeda. Kucingmu dengan kucingnya saya berbeda. Maka di sini ada kekhususan. Atau Siti Marcona's cat. Kucingnya Siti Marcona. Ya, what's your name? Have you pet? Kamu punya hewan kesayangan nggak, saya?
Enggak. Cana. Apa mas? Apa? Fish. What kind of fish? Jenisnya apa ikannya? Cana. Cana fish. Cana fish bisa memberikan. Can you describe? Ciri-cirinya gimana? Gimana mas? Apa mas? Galak. Have future strips. Iya. Oke. Jadi sekali lagi fungsi kebahasan ini menggunakan satu ya dari present tense-nya, tense-nya menggunakan present tense. Jadi menggambarkan pakainya verb satu. Apapun kata kerja dasar ya, kata kerja dasar. Kita lihat langsung praktek saja ya. Semua perhatikan. Ini kelihatan nggak? Bisa diperbesar lagi Bu, bisa diperbesar lagi bisa. Kelihatan ya? Iya, Besarin. Oke. Kurang besar, Pak. You can see. No. No. Have you visited there? Yes. Gila. Oke. Ini tinggal langsung praktek saja kepada ini di bacaan yang bisa Anda lihat. Nah, oke. Kelihatan. Coba, Jati Park is located at Jalan Kartika 2 Batu, East Java. To reach the location, ada ininya kayak biar. Teknya. Allah wabarakatuh.